Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini disusun untuk memenuhi tugas video public speaking pada mata kuliah kecakapan antarpersonal. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu, Ibu Pamela. Kenalkan, nama saya Abdul Rohim, kelas 07 Sifpek 006. Teman-teman dan Ibu dosen, saya ingin membuka video ini dengan sebuah realita pahit di industri kita. Tahukah kalian, banyak senior developer yang hebat secara teknis memutuskan untuk desain atau mengalami burnout bukan karena pekerjaan yang susah, tapi karena mereka lelah berdebat, lelah karena miskomunikasi dengan manajemen, lelah karena merasa tidak didengar oleh tim lain. Ini membuktikan satu hal, bahwa technical skill hanya mengantar kita sampai pintu gerbang, tapi communication skill lah yang menentukan seberapa tinggi kita bisa naik tangga karir. Riset industri bahkan menyebutkan bahwa 85% kesuksesan finansial dalam karir teknologi ditentukan oleh human engineering. Hanya 15% yang ditentukan oleh kemampuan teknis. Seringkali kita lupa bahwa di ujung layar komputer kita ada manusia yang punya perasaan, budaya, dan ego. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menyelami 3 tantangan besar yang dihadapi profesional IT saat ini. Saya di sini akan membahas 3 topik. Yang pertama, komunikasi lintas budaya dan generasi. Yang kedua, konflik kolaborasi lintas disiplin. Yang ketiga, etika digital dan penggunaan AI. Masuk ke topik yang pertama, yaitu lintas budaya dan generasi. Dunia IT sekarang sifatnya borderless. Tim kita bisa tersebar di Jakarta, Berlin, dan Tokyo. Tantangan utamanya adalah perbedaan persepsi. Mari kita ambil contoh kasus tentang waktu. Di budaya barat seperti Jerman atau Amerika, jam 9 itu artinya jam 9 tepat, telat 5 menit dianggap penghinaan. Di budaya kita, Indonesia, jam 9 seringkali berarti sekitar jam 9 lebih dikit. Kita sering bilang OTW padahal baru mandi. Bayangin kalau ini terjadi saat daily scrum meeting. Rekan kerja asing akan menganggap kita tidak kompeten, padahal kita cuma beda kebiasaan. Selain itu, ada masalah tone bahasa di chat. Orang Rusia atau Eropa Timur kalau chat sangat dingin, fix this error now. Kita orang Indonesia sering baper membacanya, kok dia galak banget, dia marah sama aku. Padahal niat mereka cuma efisiensi karakter, bukan marah. Selain budaya negara, ada juga budaya generasi. Konflik Gen Z dan Boomer sering terjadi di dokumentasi. Seniors atau Boomers atau Gen X suka dokumentasi yang tebal dan formal di Microsoft Word. Kita Gen Z lebih suka dokumentasi praktis di Notion atau komentar pendek di Trello. Senior bilang kamu mas nulis laporan, kita bilang bapak birokratis banget. Solusinya, kita butuh protokol komunikasi. Di awal proyek kita sepakati, oke, meeting toleransi telat cuma 2 menit. Chatting boleh singkat, tapi pakai emoji biar ramah. Kesepakatan tertulis ini penting supaya tidak ada perasaan yang baper. Lanjut ke topik yang kedua, ini adalah makanan sehari-hari anak IT. Konflik lintas disiplin. Kita sering berdebat dengan tim sales, marketing, atau desain. Kenapa? Karena bahasa kita beda. Pernah dengar istilah vaporware? Tim sales sering kali menjual fitur yang belum ada ke klien demi dapat kontrak. Mereka janji ke klien, oh aplikasi ini bisa pakai AI canggih, padahal kita tim engineer belum bikin apa-apa. Saat kita protes, tim sales bilang, ya elah, tinggal dibikin kan, kalian kan jago. Mereka tidak paham kompleksitas di belakang layar. Ada lagi istilah fitur creep. Ini musuh utama developer. Project manager tiba-tiba datang H-1 sebelum deadline. Bisa nggak tambah 1 tombol kecil di sini? Mereka pikir itu gampang. Padahal 1 tombol itu mengubah struktur database dan API. Kita menolak demi kestabilan sistem. Mereka marah karena merasa kita kaku. Di sini terjadi ego sektoral. Kita merasa paling benar, mereka juga merasa paling benar. Solusinya adalah empati teknis dan bisnis.
Sebagai orang IT, jangan cuma bilang nggak bisa, itu mematikan inovasi. Cobalah jelaskan dengan bahasa awam atau analogi. Pak, kalau nambah tombol sekarang, itu ibarat ganti pondasi saat rumah sudah dicat. Resikonya rumahnya rubuh atau sistem crash. Gimana kalau kita taruh di update bulan depan? Dengan begitu, kita tidak terlihat sebagai pemalas, tapi sebagai problem solver yang menjaga kualitas. Masuk ke topik yang terakhir, yang sangat relevan dengan masa depan kita, etika digital dan AI. Saya mau tanya jujur, siapa di sini yang kalau tugas coding langsung copy paste soalnya ke ChatGPT? Saya juga kadang begitu. Menggunakan AI itu sah-sah saja, itu efisiensi, tapi ada masalah etika besar di sini. Yang pertama, bocoran data. Banyak kejadian programmer memasukkan source code rahasia kantor atau data KTP nasabah ke dalam ChatGPT. Ingat, ChatGPT itu server publik, data yang masuk ke sana bisa dipelajari oleh AI dan mungkin muncul di jawaban orang lain. Itu pelanggaran hukum fatal dan bisa membuat Anda dipecat atau dituntut. Masalah yang kedua itu fenomena AI hallucination. AI itu jago ngarang. Nah, kejadian AI memberikan nama library Python yang sebenarnya tidak ada. Kalau kita lazy junior yang cuma copy paste, kita akan pakai library itu. Ternyata itu celah keamanan yang dimanfaatkan hacker. Sistem jebol, siapa yang salah? AI-nya. Bukan kita yang salah. Karena kita tidak melakukan verifikasi. Sebagai profesional IT yang beretika, kita harus menempatkan AI sebagai copilot atau asisten, bukan pilot kendali, dan tanggung jawab tetap di tangan manusia. Rekan-rekan sekalian, saya sudah membahas banyak hal hari ini, mulai dari beda budaya waktu, beda nada bicara, lama dengan tim sales dan fitur clip, sampai bahaya halusinasi AI. Intinya satu, kuliah di jurusan IT memang mengajarkan kita logika mesin, tapi dunia kerja menuntut kita menguasai logika manusia. Jangan sampai kita menjadi robot yang hanya bisa coding. Jadilah manusia yang bisa memberi solusi. Yaitu satu, yang pertama, pahami manusianya. Yang kedua, jembatani perbedaannya. Yang ketiga, gunakan teknologinya dengan bijak. Jika kita memegang 3 prinsip ini, saya yakin kita bukan hanya lulus kuliah, tapi kita akan menjadi pemimpin masa depan yang membawa dampak positif. Sekian video project individu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.